Perkenalkan, nama saya Estri Masar Bercombing. Di sini saya dari kelas A yang akan menjelaskan metode numerik mengenai integrasi numerik. Langsung masuk saja kita ke laporannya. Saya menggunakan, di sini saya melakukan perhitungan integrasi numerik dengan metode Pias dengan kaidah trapesium. Kita tahu bahwa integral itu adalah satu hal yang mendasar di samping turunan, yang dimana solusinya itu adalah fx, yaitu adalah fungsi menerus sedemikian sehingga f aksen x itu sama dengan fx, dan c-nya itu adalah sebuah konstanta. Nah, untuk fungsi, maka integrasi numerik itu, dia itu berbentuk ini. I sama dengan batas atas, batas bawah, fx dx, atau mendekati A menuju B, Pn x dx. Langsung saja kita ke, ini adalah karena kita tadi menggunakan metode Pias dengan kaidah trapesium, maka di sini kita harus ketahui dulu apa rumus dari lebar suatu Pias. Nah, ini adalah rumus dari lebar Pias, dan ini adalah untuk titik apsis Piasnya. Nah, ini itu adalah nilai fungsi titik apsis Piasnya. Nah, kita lihat bahwa grafik ini adalah sebuah Pias yang berbentuk trapesium, yang di mana X-nya itu sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Nah, dari grafik ini kita mendapatkan luas satu trapesium itu dari batas X0 sampai X1, fx dx itu mendekati atau menuju H/2 fx0 ditambah fx1. Nah, dari itu kita mendapatkan, dari grafik tersebut kita mendapatkan aturan untuk kaidah trapesium, yang dimana aturan kaidah trapesium itu adalah H/2 F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 N-1 F1 plus Fn. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah fungsi yang untuk kita lakukan perhitungan di dalam program. Setelah itu kita deskripsikan fungsi dan variabelnya dengan menggunakan program. Yang pertama itu kita deklarasikan file header-nya, yaitu iostrip untuk input dan output, math untuk operasi matematika, Windows H untuk menampilkan perintah sistem, Conio H untuk teks antar pengguna, iomanip H untuk mengatur tampilan layar. Lalu kita mendeklarasikan using namespace std. Selanjutnya di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel kita yang terdapat pada fungsi kita tadi dengan tipe data float. Lalu kita deklarasikan fungsi dengan nama fungsi yang dimana bertipe data float. Setelah itu kita kembalikan nilai fungsi kita tadi. Nilai fungsi kita tersebut yang ini kita kembalikan. Lalu kita memulai program, yang dimana program utama itu adalah in main. Lalu kita mendeklarasikan tipe data lokal itu dengan tipe data float, yang dimana ada A, B, X, I, sigma, batas atas, batas bawah, galat, minimal galat, maksimal galat, dan epsilon. Lalu kita deklarasikan variabel lokal juga dengan tipe data integer, lalu ulang juga tipe data lokal dengan variabel lokal dengan tipe data char, lalu sistem color 1E itu adalah tampilan program, yang dimana 1 itu adalah background yang berwarna biru, dan E itu adalah tulisan yang berwarna kuning. Nah, ini ke bawah itu adalah sebuah tampilan-tampilan program untuk nama-nama kelompok saya. Lalu selanjutnya yaitu kita menginputkan nilai A, B, C, sampai O, yang dimana A, B, C, O ini adalah sebuah variabel kita yang terdapat pada fungsi. Lalu di sini kita menginputkan batas atas dan batas bawah. Oke, lalu di sini kita membuat perhitungannya itu dengan dua cara. Yang pertama itu adalah partisi, dan yang kedua itu adalah epsilon. Langsung saja kita masuk ke programnya, yaitu ini. Kita masuk ke program.
Oke, nah di sini kita sudah mendeklarasikan variabel, sudah mengembalikan nilai, mendeklarasikan variabel lokal. Nah, lalu menginputkan nilai setiap variabel, lalu menginputkan batas atas dan batas bawah, lalu menginputkan lalu kita masuk ke sini, cara untuk melakukan perhitungan yang di mana itu yang pertama kita coba dengan menggunakan partisi. Nah, di sini saya sudah menyediakan angka. Oke, kita coba untuk angka kecil. A-nya 4, B-nya 9, C-nya 2, kita ulang, sepertinya terjadi error pada hasil output-nya. Kita coba ulang untuk running. A4, B9, C2, D8, E3, F4, G5, H7, G8, K-nya 6, L-nya 7, M-nya 6, N-nya 5, dan O-nya 2. Oke, misalkan kita masukkan batas bawahnya itu 2, batas atasnya 3. Nah, di sini kita mencoba melakukan perhitungan dengan cara yang partisi. Oke, partisi, lalu kita masukkan partisinya misal 1000. Oke, di sini kita mendapatkan hasil integralnya adalah 10,9315, yang dimana galat integrasi terletak pada min 1,09141 sampai min 5,8989. Dan nilai sejatinya itu terletak di antara 9,84005 sampai 5,03256. Oke, langsung kita samakan pada hasil di web. Oke, kita samakan pada hasil web. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste fungsi yang ada pada program tadi ke dalam ini, dan saya juga sudah memasukkan nilai-nilai variabelnya yang dimana A itu adalah 4, B9, C2, D8, dan sampai seterusnya. Dan di sini saya sudah juga memasukkan batas bawahnya itu 2, dan batas atasnya itu 3. Kita go. Nah, kita lihat hasilnya itu adalah 10,9315 dan sampai seterusnya. Nah, boleh kita lihat perbandingannya itu adalah bahwa di program dan di web itu sama. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan epsilon. Tadi sudah pakai partisi, sekarang kita coba dengan menggunakan epsilon. Tadi A-nya 4, B-nya 9, C-nya 2,
D-nya 8, E-nya 3, F-nya 4, G-nya 5, H-nya 7, J-nya 8, K-nya 6, L-nya 7, M-nya 6, N5, dan O2. Tadi batas bawahnya itu adalah 2, batas atasnya 3. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan epsilon. Nah, misalkan epsilon itu 0,0001. Nah, hasil integral dari fungsi adalah 10,9316 didapat pada iterasi 374. Nah, pada web tadi 10,9315 sampai seterusnya. Di sini 10,9316. Nah, perbandingannya itu adalah 0,001. Bahwa di program itu 9315 dan 916 dan pada web itu 9316. Oke. Oke, kita kembali ke program lagi. Kita kembali ke laporan. Nah, di sini. Sini saya masukkan angka kecil. Nah, hasilnya sama. 10,315 dan pada epsilon itu 10,316. Oke, yang selanjutnya kita coba dengan menggunakan angka besar. Dengan menggunakan angka besar, kita coba langsung running. Oke, misalkan A-nya itu 24, B-nya itu 39, C-nya itu 42, D-nya itu 18, E-nya itu 33, F-nya 24, G-nya 15, H-nya 57, J-nya 48, K-nya 61, L-nya 71, M-nya 66, N-nya 52, dan O-nya 25. Oh, kita ulang. Kita ulang. Running. A-nya 24, B-nya 39, C-nya 42, D-nya 18, E-nya 33, F-nya 24, G-nya 15, H-nya 57, J-nya 48, K-nya 61, L-nya 71, M-nya 66, N-nya 52, dan O-nya 25. Batas integralnya kita tekan 2 juga, atasnya 3. Cara 2 yaitu F 0,0234. Hasilnya, ini kita pertama menggunakan epsilon, yang dimana hasilnya itu 19.196,387. Oke, sekarang kita coba pada web. Nah, yang ini kita ubah untuk nilai-nilainya. Tadi ini 24, ini 39,
ini 42, 18, 33, lalu ini 24, lalu ini 15, lalu ini 57, lalu ini 48, ini 61, ini 71, ini 66, ini 52, dan ini 25 yang terakhir. Oke, batas atasnya 3, batas bawahnya 2. Oke, kita go. Hasil pada web itu adalah 1963869 dan seterusnya. Sedangkan hasil pada program 387. Nah, hasilnya sama. Oke, untuk yang selanjutnya karena ini menggunakan epsilon, selanjutnya kita menggunakan partisi. Dua empat, 39, 42, 18, E-nya 33, F-nya 24, G-nya 15, H-nya 57, J-nya 48, K-nya 61, 71, 66, 52, 25. Batas bawahnya itu 2, batas atasnya 3, lalu menggunakan partisi. Partisinya itu kita misalkan 1000. Nah, dapat kita lihat bahwa hasilnya sama pada di web 196386. 198336. Nah, sama hasilnya. Oke, kita lanjut ke laporan. Nah, dari sini 9 untuk angka besar. Nah, untuk hasil perbandingan angka kecil itu adalah galar antara aplikasi dan partisi dan galar antara epsilon dan aplikasi. Yang dimana untuk galar antara aplikasi partisi itu adalah 0,00024 dan antara epsilon dan aplikasi itu adalah 0,0076. Begitu juga dengan angka besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.